Yeremia 17 ayat 8. Sudah dapat semua ya? Oke, baik, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, saya akan bacakan dari bahasa Indonesia masa kini, lebih enak didengar. Ya, ayat 8 bunyinya seperti ini. Ia bagaikan pohon di tepi sungai yang mengalir, akarnya merambat sampai ke air. Ia tak takut musim kemarau, daun-daunnya selalu hijau. Sekalipun negeri dilanda kekeringan, ia tak gelisah, sebab ia selalu menghasilkan buah. Nah, ayat yang sama dengan ini, itu di dalam Mazmur 1 ayat 3. Mazmur 1 ayat 3 saya bacakan. Orang ini dalam bahasa Indonesia masa kini, orang itu berhasil dalam segala usahanya. Ia seperti pohon di tepi sungai yang berbuah pada musimnya dan tak pernah layu daunnya. Nah, nanti ini akan jadi ayat hafalan kita, Mazmur 1 ayat 3, tapi dari terjemahan baru, bukan dari bahasa Indonesia masa kini. Nah, baik. Kita sudah mempelajari sama-sama minggu lalu, kita flashback sedikit ke minggu lalu, bagaimana Pak Agus menyampaikan untuk berbuah banyak, ada kata buah, B-U-A-H. B-nya itu apa? Bapak, terus bersatu, terus kemudian U-nya, upgrade sama uplift. Terus kemudian sekarang kita akan belajar A yang selanjutnya adalah akar dan air. Jadi dalam berbuah banyak butuh akar, butuh air. Nah, kita masuk kepada akar. Ya, mungkin bisa media memberikan sedikit gambaran gitu ya. Saya pikir semua kita sudah tahu lah akar, sudah pernah lihat. Nah, ini gambaran mengenai akar ya. Seperti inilah gambar akar. Begitu merambat, makanya tadi di ayat firman Tuhan itu dia merambat ke sana kemari. Ini kita tidak tahu, mungkin batasnya sampai di sini. Tapi kalau kita masuk ke dalam tanah, saudara lihat, itu akar itu luar biasa, merambat sampai ke tempat-tempat yang tidak pernah terpikirkan. Beberapa waktu yang lalu saya bincang-bincang dengan Pak Agus. Pak Agus menceritakan bagaimana dia melihat sebuah pohon di suatu daerah. Pohon itu ada di atas batu. Batu memang kayak batu begitu, tidak ada tanah sama sekali. Kok bisa ya, dibilang Pak Agus gitu. Pohon ini berada di atas batu, bukan tanah, bukan tanah. Jadi dia perhatikan keliling, terus kemudian dia lihat, oh ini ternyata akarnya ada satu lewat celah yang sempit sekali, itu masuk terus ke bawah. Saking luar biasanya akar itu gitu. Jadi tidak ada tanah tetapi akarnya masuk lewat celah-celah batu itu. Nah, kita akan belajar nanti bagaimana mengenai akar ini. Nah, akar adalah bagian tanaman yang tumbuh di bawah. Tidak ada akar yang di atas ya. Akar tumbuh di bawah. Kemudian dia mengambil makanan dan air dari dalam tanah. Nah, ini fungsinya. Salah satu fungsi, ada beberapa fungsi akar yang saya catat di sini. Yang pertama untuk menopang. Menopang apa? Menopang tanaman, menopang pohon itu sendiri. Kemudian menyerap. Menyerap apa? Makanan. Terus kemudian mendistribusi. Mendistribusi apa? Air, makanan, zat hara semua dibawa naik dari akar kepada bagian-bagian yang membutuhkan. Terus kemudian yang keempat, sebagai tempat. Akar ini sebagai tempat apa ya? Tempat menyimpan persediaan atau cadangan makanan atau air. Nah, di situ disimpan, di akar. Terus kemudian akar ini sebagai alat. Alat apa ya? Ada yang tahu enggak? Sebagai alat respirasi. Tahu respirasi? Waduh, ini kayaknya enggak pernah sekolah semua ini. Udah pada lupa semua. Respirasi itu untuk bernapas. Nah, kemudian akar ini juga membantu. Membantu apa? Proses fotosintesis. Tahu proses fotosintesis? Ya? Jadi sinar matahari diserap oleh daun, dibakar, itu dipisahkan, menghasilkan glukosa. Glukosa itu untuk makanan, selebihnya itu oksigen. Oksigen dibuang supaya kita bisa bernafas. Itu fungsi akar. Terus kemudian yang ketujuh, sebagai alat apa lagi ini? Alat reproduksi. Nah, itu 7
fungsi akar yang saya catat di sini. Saya pikir kita semua berharap untuk bisa mengingat itu, tapi karena sudah lama ya nggak masalah. Nah, saya memberikan gambaran tadi tujuannya supaya kita mengerti, oh akar itu ternyata penting sekali. Gitu. Fungsi-fungsinya ada semua. Nah, akar kalau dikatakan mengenai akar tentu kita tahu bahwa tadi sudah dikasih gambaran dia di dalam tanah, dia di bawah, dia sebagai dasar. Sekali lagi akar itu sebagai dasar, sama dengan pondasi sebuah rumah. Di dalam tanah tidak kelihatan, pondasi itu tidak kelihatan. Nah akar itu sama demikian juga. Ada beberapa hal yang saya ingin kita berbagi mengenai akar di sini yang dapat kita ambil pelajaran untuk kita bisa berbuah banyak. Yang pertama, akar itu tak terlihat namun berperan penting. Ini sebagai simbol keikhlasan, simbol keikhlasan. Yang dilihat dipuji itu tentu buah dengan daun kan. Kalau orang lihat sebuah pohon atau lihat tanaman, pasti yang dipuji duluan itu, wah buahnya mangga ini begitu ranum, wih daunnya hijau rimbun dan lain sebagainya. Tetapi akar tidak pernah dipuji. Kalau saudara lihat pohon, tidak mungkin saudara langsung, wah akarnya luar biasa ya, tidak. Pasti buahnya duluan yang dilihat. Nah itulah dikatakan sebagai simbol keikhlasan. Dia di dalam, tidak kelihatan. Tapi ada yang dia lakukan gitu. Melakukan, kalau saya beri contoh adalah melakukan suatu aktivitas tanpa diketahui orang lain, tapi penting gitu. Matius 6 ayat 6. Coba kita buka sama-sama. Kalau saya ambil ini seperti doa gitu ya, seperti doa itu enggak perlu dilihat orang, tapi memiliki fungsi yang sangat penting. Matius 6 ayat 6 ini saya contohkan. Itu kita sudah sering dengar ayat ini sama-sama. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi tersembunyi, tidak kelihatan. Saudara masuk berdoa, tidak perlu dikasih lihat seperti orang-orang Farisi gitu ya di pinggir jalan. Tetapi Bapa di tempat yang tersembunyi akan memberikan apa yang menjadi bagian kita di tempat yang tersembunyi, dikatakan di sana. Nah, terus kemudian juga akar tadi sudah kita bahas mengenai dia simbol keikhlasan, berarti dia juga di situ sabar menanggung segala sesuatu. Saudara, ikhlas berarti sabar menanggung segala sesuatu. Kolose 1 ayat 11. Saya akan bacakan saja buat kita semua. Kolose 1 ayat 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Itu akar, ikhlas sebagai simbol keikhlasan. Gak kelihatan, gak perlu kelihatan. Tapi dia punya peran penting. Makanya saya bilang sini tak terlihat namun berperan penting. Sabar menanggung segala sesuatu. Kita tahu sama-sama ketika akar ada di dalam tanah, di tanah itu segala macam ada. Ada tulang-tulang di situ, ada ulat, ada cacing, terus kemudian ada kotoran dan lain sebagainya. Akar ada di sana gitu. Tapi yang membuat dia spesial adalah dia tidak peduli dengan hal itu. Dia punya filter sendiri. Walaupun di sana banyak kotoran dan lain sebagainya, tinggal di suatu lingkungan yang bagi kita kalau kita ada di suatu tempat pasti kita tidak akan mau gitu. Kotor sekali di dalam tanah itu, tapi dia mau tinggal di sana. Memang di situ tempatnya gitu. Dia punya fungsi yang spesial sekali, punya fungsi yang penting. Itu sebabnya keadaan-keadaan di sekelilingnya yang jelek dan lain sebagainya itu tidak pengaruh buat kita. Saya berharap kita seperti itu. Kita tidak terpengaruh dengan hal-hal yang di luar sana, yang jelek, yang buruk, yang kotor dan lain sebagainya. Atau Rasul Paulus mengatakan sebagai pencemaran-pencemaran itu jangan masuk ke kita gitu. Kita punya filter sendiri. Seperti akar itu, semua makanan yang masuk itu dia punya filter. Ini yang baik, ini yang tidak baik. Nah itu dia distribusikan ke bagian-bagian yang membutuhkan. Terus kemudian bagian yang kedua, kita pelajari dari akar, mampu menahan angin dan banjir. Kita tahu sama-sama kalau tidak ada pohon di suatu daerah, apalagi tebing, bentuknya lereng begitu, apa yang terjadi? Longsor, banyak sekali terjadi longsor karena apa? Tidak ada pohon, karena apa? Akar dari pohon itu begitu spesial karena dia menahan air. Karena di situ tadi di awal sudah saya katakan akar tempat menyimpan cadangan air. Jadi air yang ada itu dia serap, dia simpan di situ. Nah itu membuat tanah menjadi struktur yang kuat ketika ada pohon di situ. Tidak mudah longsor tanah itu karena akarnya ada banyak akar tanaman gitu ya. Itu pentingnya akar, jadi mampu menahan angin dan banjir. Itu sebagai simbol kekuatan dan kualitas hidup. Itu akar.
Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi di sana dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dianya huruf besar. Berarti Tuhan Yesus. Karena hurufnya apa? D-nya huruf besar. Makanya di situ berakar di dalam Dia. Dibangun di atas Dia. Tadi saya sudah katakan bahwa itu merupakan pondasi. Kalau kita bicara akar, maka akar itu adalah dasar atau pondasi. Makanya di Kolose 2 ayat 7 ini dikatakan bahwa berakar dan dibangun di atas Dia. Ada pondasinya. Dibangun, berakar, teguh dalam Kristus sebagai pondasi. Efesus 3 ayat 17 juga ada di sana dikatakan. Karena akar berbicara mengenai dasar. Nah, pertanyaannya buat kita adalah begini. Apa yang menjadi dasar hidupmu untuk engkau bisa menahan angin dan banjir? Apa dasar hidupmu saat ini? Adakah mungkin dasar hidupmu hal yang lain atau yang lain? Ataukah Kristus yang menjadi dasar hidupmu? Pertanyaan bagi kita. Apa yang menjadi dasar dalam hidup kita? Kita tahu sama-sama bagaimana ilustrasi waktu banjir, Tuhan Yesus menggambarkan kalau nggak ada dasar, nggak ada pondasi, rumah ada banjir datang, sudah hanyut semua, terbawa. Karena tidak ada dasar, tidak ada pondasi. Kalau saudara tidak punya dasar, tidak punya pondasi atau tidak berakar di dalam Kristus, saudara akan mudah hanyut dengan segala arus di dunia ini. Saya berharap kita punya dasar, kita tahu betul dasar kita itu apa gitu. Hidup kita ini punya dasar. Kalau tidak ada dasar, saudara, itu akan terombang-ambingkan. Kita tahu sama-sama struktur, bagaimana struktur bangunan yang paling tinggi itu. Kalau dilihat, misalnya bangunan itu tingginya 800 meter. Itu bangunan paling tinggi saat ini apa? Ada yang tahu bangunan paling tinggi di dunia saat ini? Burj Al Khalifa, itu bangunan paling tinggi di dunia. Berapa meter tingginya? 800 meter, sudah bayangkan. Dulunya Empire State Building paling tinggi kalau saya tidak salah. Itu 300 meter. Menara Eiffel juga sekitar 300 meter. Burj Al Khalifa itu tingginya 800 meter. Saudara tahu kalau saudara turun ke bawah itu pondasinya bagaimana? Itu di atas semakin tinggi itu, angin itu kencang sekali. Jadi kalau sebuah bangunan tidak memiliki pondasi yang kuat, yang kokoh, yang dalam, satu kali kena angin langsung rubuh langsung. Itu makanya pondasi dasar penting sekali dalam hidup kita. Kemudian mengenai akar. Akar merupakan awal mula tanaman tumbuh. Saudara tanam biji, saya pernah cerita beberapa waktu lalu bagaimana saya coba menumbuhkan pohon anggur gitu ya, dari biji anggur gitu. Biji anggur saya coba ambil, terus kemudian saya taruh kapas, saya taruh air gitu. Percobaan waktu dulu, waktu sekolah gitu ya, pakai biji kacang hijau gitu ya. Kalau kacang hijau kan bisa tumbuh jadi toge gitu. Kalau ini anggur saya coba. Beberapa tidak tumbuh, beberapa tumbuh gitu, keluar akarnya. Nah, semua bermula dari akar, tidak langsung tumbuh daunnya, tidak. Ketika biji ditanam, akarnya dulu ke bawah dulu dia. Turun ke bawah dulu, terus kemudian baru mulai sedikit demi sedikit batang tumbuh, kemudian daun. Nah, semuanya berasal dari bawah. Jadi ini simbol permulaan yang baru. Akar itu simbol permulaan yang baru. Yohanes 1 ayat 1. Masih ingat? Yohanes 1 ayat 1, nggak usah dibuka. Apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi permulaannya itu adalah Allah gitu. Seperti akar itu. Segala sesuatunya permulaannya itu harus diawali dengan Tuhan. Kitab Kejadian juga mencatat demikian. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya. Akar itu adalah simbol bagaimana permulaan yang baru. Allah adalah awal dari segala sesuatu. Hidup kita sebenarnya dimulai bukan ketika kita lahir dari perut orang tua kita, tidak. Tapi ketika kita lahir, baru itu merupakan awal hidup kita yang paling penting.
Bukan ketika kita lahir ini, ya memang kita lahir dari perut ibu, tapi ketika saudara lahir baru, itulah permulaan baru dalam hidup saudara. Saudara akan mulai menjalani itu. Apa yang akan terjadi di depan, seperti kita tahu sendiri bagaimana Tuhan memperhatikan kita semenjak dari dalam kandungan ibu kita. Tuhan merencanakan semuanya. Tetapi bukan cukup seperti lahir secara fisik, tapi lahir secara rohani. Itu permulaan baru yang perlu kita ketahui. Yohanes 3 ayat 6. Yohanes 3 ayat 6. Kita buka. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi roh itu yang paling utama. Makanya Rasul Paulus mengurutkan itu dengan tepat. Roh, jiwa, dan tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh. Jangan dibalik-balik. Tubuh, jiwa, dan roh. Mungkin ada yang begitu, tapi yang tepat adalah roh, jiwa, dan tubuh. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Nah, hidup kita dilihat dan dirancang Allah itu sebagai grand designer. Dalam tulisan saya sedikit promosi, GKK di Makassar, blogspot.com, silahkan dikunjungi. Di sana ada tulisan Allah sebagai grand designer dalam hidup kita. Saya berharap kita mengunjungi itu supaya membuka, ada banyak di sana renungan yang saya tulis. Nah, di dalam Mazmur 139 ayat 15, Allah adalah grand designer dalam hidup kita. Mazmur 139 ayat 15. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Itu yang tadi saya katakan, bahwa semuanya sudah Tuhan rancang. Permulaan barunya adalah ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah permulaan baru dalam hidupmu. Disitulah dimulai kehidupan. Karena apa? Karena nanti sampai kepada kekekalan itu akan dipertanggungjawabkan. Daging ini ya daging, itu akan tinggal saudara. Itu akan binasa daging kita yang kelihatan ini. Tapi roh kita akan terus, akan masuk kepada suatu fase berikutnya di mana semua orang akan menghadap Allah. Itu sebabnya ketika saudara sudah lahir baru, saudara mulai hidup benar, mulai takut akan Tuhan, mulai tahu mana yang baik, mana yang jahat. Itulah permulaan hidup. Jadi akar itu seperti itu. Permulaannya, sekali lagi Allah lah pemula atau pemulai segala sesuatunya. Dia yang memulai segala sesuatunya. Nah, itu pelajaran yang kita ambil dari akar. Jangan pernah kita lupa, dia pondasi bagi kita. Kemudian bagian yang keempat yang saya catat di sini adalah akar adalah hidup di media tanah yang tepat. Jadi akar itu bakalan hidup ketika dia hidup di media tanah yang tepat. Tapi kalau dia tidak tepat, tidak akan. Ini adalah sebuah simbol kemampuan beradaptasi, adapted. Seperti yang tadi saya sudah ceritakan, bagaimana saya bercerita Pak Agus melihat sebuah pohon di atas batu, tidak ada tanah. Tapi akarnya bisa tembus. Tapi kalau kita melihat kejadian perumpamaan seorang penabur itu ada berapa jenis tanah? Ada 4. Sebenarnya bukan masalah benihnya jatuh di mana kalau menurut saya, tapi kemampuan daripada benih ini yang menurut saya gitu. Karena apa? Buktinya ada juga pohon yang bisa tumbuh di batu. Kalau di situ dikatakan satu benih jatuh di pinggir jalan, dipatuk. Ya itu memang nggak bisa. Terus kemudian satu benih tumbuh di batu. Seharusnya bisa bertumbuh kan seperti yang pohon itu gitu, yang pernah dilihat Pak Agus itu. Seharusnya bisa gitu. Tapi ini enggak. Karena tipis tanahnya dia nggak berakar. Akhirnya mati. Terus kemudian satu lagi tumbuh di tanah yang subur. Nah, itu adalah tempat yang tepat gitu. Tapi ini berbicara mengenai kemampuan beradaptasi. Saya mendapatkan ini bahwa penting sekali untuk kita mengerti bahwa akar itu juga berbicara mengenai kemampuan beradaptasi. Berarti memiliki kemampuan untuk memilih apa yang tepat dalam hidup ini. Tapi saudara perlu Yesus di dalam hidup saudara supaya saudara tahu, oh inilah yang tepat. Di dalam hidup kita ini, Markus 4 ayat 4-8 itu yaitu perumpamaan benih yang ditanam itu. Kemudian di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah ini kemampuan beradaptasi gitu. Kita tahu, oh kalau pergaulan kita buruk, kita nggak ke situ gitu. Kita cari jalan yang mana yang, oh kita harus bergaul dengan saudara-saudara seiman.
bergaul dengan orang-orang percaya, kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan untuk mengerti yang mana yang tepat gitu. Dia bergerak terus gitu. Kemudian satu lagi saya catat di sini bahwa akar itu berbicara kemampuan untuk berevolusi, saudara. Jadi dia tahu bahwa tanah itu tipis gitu, tidak ada di situ tanahnya kurang, tapi dia bisa cari jalan bagaimana pokoknya caranya untuk sampai kepada sumber kehidupan, sampai kepada air seperti pohon itu tadi yang di atas batu. Ada akarnya satu yang turun terus ke bawah, yang lainnya memang ada juga gitu kelihatan. Tapi yang satu ini turun ke bawah terus mencari sumber kehidupan. Nah demikian kita juga, kita perlu tahu kemana kita harus mencari sumber kehidupan itu, nggak dihalang-halangi, nggak mudah terhalangi. Wah ada batu di sini, misalnya dia mentok batu sini, dia belok ke sini lagi, ada batu di sini, dia turun lagi ke bawah, ada batu, terus seperti itu. Berharap akar ini kita seperti akar. Bagaimana caranya supaya kita menemukan sumber kehidupan? Pokoknya jangan menyerah. Ada masalah sedikit di sini, belok sini, ada masalah ini ke sini, dan dia terus sampai akarnya betul-betul panjang, tidak terhalangi, entahkah itu mungkin dengan pekerjaan, kekurangan, kemudian kelemahan, sakit, penyakit, tetap mencari sumber kehidupan. Karakter ini perlu kita miliki dalam hidup kita. Bagaimana kita perlu mencari sumber kehidupan itu, enggak menyerah gitu. Sumber kehidupan kita tahu sama-sama, Yesus Kristus. Aku adalah air hidup, makanya dia adalah sumber kehidupan. Dan juga di sini dikatakan, apakah jemaat melihat gereja sebagai tanah subur untuk merambatkan akar-akarnya? Atau mungkin jemaat melihat bahwa gereja ini cuma tempat nongki-nongki saja untuk sebagai tempat ini. Saya berharap kita mengerti bahwa gereja adalah tempat yang subur untuk kita merambatkan akar-akar rohani kita. Jangan berpikir bahwa ke gereja, sudah biasa-biasa saja. Atau Pak Kris Ginting pernah katakan, 5D jemaat itu, waktu penginjilan, datang, duduk, durung-durung, kalau bahasa Batak durung-durung. Durung-durung itu persembahan, datang, duduk, durung-durung, kemudian diam, terus yang paling terakhir apa? D yang terakhir tidak enak. Dungu gitu ya, itu dungu 5D itu, tidak enak. Jadi kita bukan seperti itu. Jemaat Tuhan bukan jemaat yang 4D atau 5D itu, tapi jemaat Tuhan adalah jemaat yang aktif. Memuridkan, mengutus, kemudian mengajar orang-orang, kemudian pergi menginjili. Saya berharap kita aktif semua. Tidak berhenti. Mungkin ada kesulitan, di sini seperti Pak Hendri tadi bilang, saya mengajar, saya juga kuliah, saya hampir angkat tangan. Tapi tidak ternyata gitu. Seperti akar itu, ada kesulitan memang, tapi bagaimana caranya deh supaya selesai ini semua perkuliahan, pengajaran ngajar juga selesai. Dan akhirnya apa? Selesai. Karena apa? Tidak menyerah seperti akar gitu ya. Tidak maksudnya untung Pak Hendri tidak angkat tangan gitu ya. Tapi dia tetap berusaha terus. Nah demikian juga dengan hidup kita. Kita terus berusaha mencari cara bagaimana untuk bisa sampai kepada sumber kehidupan. Tidak dihalangi oleh pekerjaan apapun itu, jangan. Tapi terus berusaha supaya sampai kita dapat sumber kehidupan, yaitu Tuhan dan bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Bagian kelima yang saya catat di sini, akar itu berbicara mengenai eksistensi. Dia yang mengendalikan eksistensi tanaman. Akar yang mengendalikan. Jadi seluruh eksistensi tanaman dari bawah sampai ke atas itu dia yang kendalikan. Ini merupakan simbol dari integritas. Integrity. Jadi akar adalah simbol integritas. Kenapa saya katakan sebegitu? Kalau akarnya sehat, buahnya pasti sehat, daunnya pasti lebat. Tapi kalau akarnya sakit, itu buahnya juga sakit, daunnya juga pasti sakit. Jadi pengaruh sekali gitu. Akar itu sangat-sangat berpengaruh. Jadi kalau saudara sakit secara rohani, itu akan mempengaruhi buah-buah yang ada gitu. Kalau kemarin di Zoom mengenai keluarga itu, Ibu Iliana itu yang ngajar waktu itu konseling, dia katakan orang yang terluka itu cenderung melukai orang lain. Jadi ketika kita sakit, maka semua buah dan hasilnya itu pasti akan sakit. Demikian juga kayak kita gitu. Kalau kita terluka, maka kita cenderung melukai orang lain. Makanya perlu sekali untuk kita
tetap sehat dan kuat. Bagaimana caranya? Sampai kepada sumber kehidupan, datang kepada Yesus. Kejadian 39 ayat 3. Saya akan bacakan buat kita. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Jadi Tuhan sumber segala sesuatunya. Yang buat dia berhasil Tuhan, tidak ada yang lain. Bukan karena hebat Yusuf, bukan karena gantengnya Yusuf, tidak. Tapi Tuhan, sekali lagi Tuhan, dia adalah sumber kehidupan kita. Sumber integritas. Yusuf adalah seorang yang memiliki integritas. Ketika Tante Potifar mencolek-colek dia, dia tidak tergoda. Symbol of integrity. Kita perlu memiliki integritas seperti Yusuf. Terus kemudian Efesus 4 ayat 15. Semua yang melakukannya adalah Tuhan. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi bertumbuh dari bawah, terus naik ke arah kepala. Nah itu kepalanya adalah Kristus. Jadi kita bertumbuh dari bawah, tidak ada orang bertumbuh ke samping. Kalau tumbuh ke samping berarti gendut ya. Orang itu bertumbuh ke atas gitu. Saya biasa bercanda sama anak saya yang nomor 2 karena dia agak gendut. Jadi saya katakan, bertumbuh itu ke atas, bukan ke samping. Kalau ke samping berarti tambah gendut gitu ya. Ataupun bertumbuh ke bawah, tidak ada. Tapi bertumbuh ke atas, ke arah Kristus. Dikatakan di sini, di dalam segala hal, berarti tidak ada yang terkecuali. Semuanya di dalam pertumbuhan rohani kita ke arah Kristus. Semakin serupa dengan Kristus. Berbuat jiwa-jiwa bagi banyak orang. Karena apa? Sudah lihat contohnya Yesus, sudah kita lihat sama-sama. Kemudian apalagi? Bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan ke arah Kristus. Ini adalah simbol integritas. Nah itu akar. Sekarang kita masuk kepada air. Jadi saudara catat, saudara ingat baik-baik. Tadi itu bagian akar. Sekarang masuk air. Air dalam bahasa Ibrani-nya adalah mayim. Mayim. Kalau surga itu shamayim kalau saya tidak salah. Nah air ini terdiri dari 2 jenis atom. Ada yang tahu? Ada di sini anak kimia, pasti tak hafal tabel periodik. Yang baru SMA mungkin belum ya. Atom apa? Atom hidrogen dengan atom oksigen. Air itu 2 jenis atom. Atom hidrogen dengan atom oksigen. 2 atom hidrogen, 1 atom oksigen. Makanya ditulis H2O. Nah, ingat ya. Jadi air itu 2 atom. Nah, air adalah chemical substance atau istilahnya substansi kimia yang penting di dalam kehidupan di semesta alam ini. Penting sekali. Tidak ada yang tidak membutuhkan air. Makanya kalau space explorer atau penjelajah angkasa begitu kemana-mana atau mereka melihat selalu yang dicari itu di planet ini ada airnya atau tidak. Kalau tidak ada air, tidak bisa ditinggali. Kemudian di sini penting di semesta alam agar kehidupan dapat berlangsung hanya di bumi saja sampai saat ini, baru ya sampai saat ini di bumi saja yang ada air, belum ada air di planet-planet lain. Jadi kalau dibilang ada alien di planet ini, ada alien ice, tidak ada itu, tidak. Karena yang didapat ada air itu cuma di bumi saja gitu ya. Alkitab tidak mencatat ada planet lain selain bumi yang ada airnya gitu, tidak ada. Nah jumlah air di bumi ini berapa persen? 71% dia ada dari total semua air di bumi ini ada 71%. Mengapa air sangat penting bagi kehidupan? Yang pertama bagi manusia. Tubuh manusia terdiri dari air 55% sampai 78%. Itu tergantung dari berat badan. Hampir semuanya terdiri dari air. Kemudian air itu untuk fungsi metabolisme tubuh. Kalau tidak ada air maka fungsi metabolisme saudara akan rusak. Ginjal rusak, otak tidak bisa berpikir. Makanya selalu ada aqua. Karena butuh air gitu ya. Kalau tidak ada air, otak ini tidak jalan. Kenapa bisa otaknya nggak jalan?
darahnya menjadi kental. Ketika darah kental mau didistribusikan susah, jantung setengah mati mau pompa. Makanya butuh air. Kebanyakan air juga tidak bagus gitu. Ada efeknya juga kalau terlalu banyak air. Tapi pada dasarnya semua kehidupan membutuhkan air. Secara khusus tubuh manusia membutuhkan air sebagai fungsi metabolisme tubuh. Nah, kemudian bagi tanaman diperlukan dalam, tadi saya katakan proses fotosintesis, matahari, ada butuh air, kemudian dipisahkan jadi glukosa, kemudian dipisahkan jadi oksigen. Kita hirup oksigen, kita bisa bernapas. Itu dari tanaman. Terima kasih sama tanaman. Bukan, terima kasih sama Tuhan ya, sudah kasih tanaman gitu. Terus kemudian membentuk protoplasma. Protoplasma di dalam setiap kehidupan itu ada protoplasma. Itu artinya bagian hidup. Bagian yang hidup dari suatu plasma yang dibungkus oleh membran. Ya, itu seperti itu bahasanya ya. Saya bukan orang biologi, tapi itu yang saya catat sambil saya menyelidiki juga. Terus kemudian fungsi air itu bagi tanaman media untuk mengangkut zat hara. Tadi saya sudah katakan mineral dari dalam tanah. Kemudian penghasil tenaga mekanik dalam proses pembesaran dan pembelahan sel. Jadi air itu di dalam tanaman itu berfungsi untuk sebagai tenaga mekanis. Jadi dia bertambah besar, kemudian batangnya bertambah besar, itu butuh air. Saudara perlu ingat itu, butuh air. Terus kemudian dia penghasil tenaga, kemudian dia membantu proses respirasi tadi, pernapasan, dan lain-lain sebagainya. Ada banyak. Nah, unik sekali dari air ini adalah yang pertama, pelajaran dari air yang saya catat. Air adalah simbol kekuatan Allah untuk memberi hidup. Yeskiel 47 ayat 6 sampai 12. Cukup banyak ini, nanti saya akan bacakan saja. Yeskiel 47 ayat 6 sampai 12. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang sungguh sepanjang sungai, tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini, sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur, menurun ke Araba Yordan dan bermuara di laut Asil. Air yang mengandung banyak garam, air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan. Seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat pengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu, buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Inilah yang tadi berkaitan dengan ayat kita yang di awal. Bagaimana air itu mengalir dari tempat kudus, terus kemudian masuk ke daerah-daerah yang mengandung banyak garam dan daerah itu menjadi tawar gitu. Terus kemudian banyak ikan-ikan di sana berkeriapan dan juga di sana jadi tempat-tempat pohon tumbuh di tepinya. Itu sama dengan Mazmur 1 ayat 3, itu sama dengan tadi juga di ayat pertama itu sama maksudnya seperti ini. Nah, air merupakan simbol adaptasi juga dengan pergerakan Allah. Artinya mengikut, karena di sana kemana saja air itu gitu ya, kemana saja air itu bergerak dari tempat kudus itu bergerak. Terus kalau kita baca di awal-awal bagaimana awalnya semata kaki, terus kemudian selutut, kemudian sepinggang, terus kemudian sampai sudah tidak bisa diseberangi lagi, terpaksa kita harus berenang. Nah, kemanapun air itu bergerak, pasti di situ ada kehidupan. Nah, kita perlu mengikuti itu. Sebagai jemaat Tuhan, kita perlu mengikuti pergerakan Allah. Kemana Allah bergerak, kita ikut bergerak ke sana. Kemudian, air juga membawa perubahan, berdampak dalam hidup ini bagi orang lain. Saudara perlu berdampak. Apa yang saudara bisa lakukan agar hidup saudara berdampak bagi orang lain? Dengan tenggelam, larut, atau dengan kata lain menyatu dengan Tuhan. Yohanes 17 ayat 21, kita sudah baca ini. Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi ada kata di sana bersatu. Kalau Pak Agus mengatakan beberapa minggu lalu, abide menjadi
terikat menjadi satu dengan aku. Nah, seperti ini. Membawa perubahan berdampak. Ketika saudara menyatu dengan Kristus, maka saudara membawa dampak. Saudara berdampak di kampus saudara, saudara berdampak di tempat kerja saudara, saudara berdampak di sekolah saudara, atau dimanapun itu. Saudara menyatu dengan Yesus, saudara mengikuti alirannya airnya Tuhan. Kemana Tuhan bawa, ke situ saudara. Kemanapun saudara pergi, saudara akan diarahkan. Kalau saudara menyatu, menjadi satu, makanya di sini bilang supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Ini yang membuat mudah mengikuti aliran arusnya Tuhan. Kemanapun kita pergi. Kalau kita menyatu. Kalau kita nggak menyatu ya enggak. Saudara jalan lain, Tuhan jalan lain. Itu kalau nggak menyatu. Enggak larut. Tidak larut gitu ya. Garam itu larut, gula larut. Kalau larut itu kan menyatu, enggak kelihatan lagi. Yang ada rasanya malah rasa gulanya itu, rasa asinnya itu. Itu yang dibilang istilahnya proses adhesi. Masih ingat ya? Adhesi adalah tarik menarik antara molekul yang tidak sejenis. Kohesi yang sejenis. Jadi ingatkan kembali, saya ingatkan lagi saudara kembali pelajaran waktu sekolah dulu ya. Kohesi dan adhesi. Nah, kemudian air itu sebagai cleaning agent. Cleaning agent, kalau dalam istilah kami mekanik, cleaning agent itu salah satunya adalah oli. Oli di kendaraan itu fungsinya salah satu adalah cleaning agent. Jadi oli itu berfungsi untuk membersihkan semua sistem di dalam sistem mekanik itu. Jadi ada filter, ada oli gitu ya. Jadi olinya itu bersirkulasi, dia bawa semua hasil dari gesekan-gesekan benda-benda metal-metal itu semua kan bergesekan. Kalau tidak ada oli, langsung stuck. Makanya kalau saudara punya motor tidak ada oli, macet, tiba-tiba karena apa? Semua yang di dalam itu memuai. Karena apa? Tidak ada pendingin. Nah, itu fungsinya oli juga sebagai pendingin. Kemudian tadi yang saya katakan adalah cleaning agent, dia bersihkan semua sistem di situ. Habis itu olinya masuk ke filter, dari filter keluar lagi, dipakai lagi, terus bersirkulasi supaya bersih. Nah, air juga sebagai cleaning agent. Beberapa minggu kemarin Pak Agus sudah kasih gambaran bagaimana pohon anggur itu yang di bawah kemudian dibersihkan pakai air, dicuci, disemprot gitu ya, kemudian diangkat kembali. Nah, seperti itu, air cleaning agent sebagai pembersihan, pembasuhan. Kita tahu sama-sama di Perjanjian Lama imam-imam sebelum melayani mereka harus dibasuh dulu. Tidak langsung melayani. Mereka harus dibersihkan dulu, bersih-bersih. Setelah itu baru mulai masuk proses-proses selanjutnya. Nah, itu perlu dibersihkan. Nah, seperti air itu membersihkan. Terus kemudian kita tahu sama-sama proses Yesus membasuh kaki murid-murid. Pakai air kan? Bukan pakai sabun saja atau pakai apa? Tidak kan? Pakai air gitu ya. Yohanes 13 ayat 15. Jadi Yesus membasuh kaki pakai air. Supaya apa? Ada bagian-bagian yang bisa dilarutkan air, rata-rata bisa dilarutkan oleh air gitu. Walaupun ada yang tidak bisa dilarutkan oleh air seperti lemak, tidak bisa dilarutkan tapi dia menggumpal saja. Nah, air juga simbol sebagai penyelamatan. Zakaria 13 ayat 1. Zakaria 13 ayat 1. Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Jadi dibutuhkan air, ada air spesial ini. Di sini dikatakan airnya spesial. Siapa dia? Yesus. Sama seperti perempuan Samaria berjumpa dengan Yesus. Kita ingat sama-sama kan? Yesus bilang, berikan aku air itu. Kasih aku air itu, kamu akan tahu, akan kuberi air hidup. Itu merupakan simbol penyelamatan. Jadi air membersihkan juga menyelamatkan. Disucikan dari dosa dan kecemaran. Matius 3 ayat 16. Matius 3 ayat 16. Seperti yang saya katakan tadi. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Nah, simbol baptisan juga pakai air. Saudara keluar dari air, sudah dibersihkan semua
kekotoran rohani, bukan tubuh ya, kekotoran rohani. Itu sebagai simbol pembersihan, itu air. Saudara dibaptis. Kalau Tuhan Yesus dibaptis di sungai Yordan. Kata sungai Yordan itu dalam bahasa aslinya itu Yarden. Yarden itu mengalir dari Allah turun terus sampai ke bawah. Jadi dari Allah, semuanya dari Allah. Jadi ingat kata Yordan itu dari Yarden, bahasa Ibraninya itu maksudnya mengalir dari Allah terus turun sampai ke bawah. Membasuh semuanya. Siapa lagi yang dibaptis sembuh? Naaman. Kita tahu panglima tentara apa itu dia? Naaman ini pergi ke sungai Yordan, diperintahkan oleh Elisa. Keluar bersih, kustanya hilang semua. Kustanya bersih langsung. Padahal ada banyak orang kusta di Israel, tapi yang disembuhkan hanya Naaman. Karena apa? Karena orang Israel banyak tidak percaya, saudara. Makanya hanya Naaman saja kalau kita baca di beberapa ayat. Nah itu simbol sebagai pembasuhan, pembersihan, cleaning agent. Jadi air membersihkan bagi akar apalagi gitu ya. Bagi tanaman, kalau kita menyiram tanaman kita juga sambil menyiram daunnya, sambil menyiram batangnya juga supaya apa? Supaya bersih. Itu fungsi dari air. Nah, air juga sebagai simbol kesegaran. Ketika kita meneguk le mineral, wah rasanya ada manis-manisnya. Iya kan? Tapi saya nggak suka le mineral, saudara. Saya suka aqua. Saya nggak suka le mineral. Sebenarnya saya tidak suka itu. Saya sukanya itu aqua. Kalau buat saya aqua itu rasanya seperti air kelapa. Buat saya gitu ya. Kalau buat saudara saya tidak tahu. Tapi itu merupakan gambaran dari masing-masing produk itu atau air itu adalah segar sekali, menyegarkan. Air itu menyegarkan. Mazmur 23 ayat 2 sampai 3. Mazmur 23 ayat 2 sampai 3. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nyanya huruf besar. Jadi ketika kita ikut arusnya Tuhan, kita abide, kita melekat kepada Tuhan, maka kita akan dituntun kepada air gitu, air kehidupan. Dan itu akan menyegarkan roh kita. Menyegarkan roh kita. Oleh karena namanya dituntun kepada jalan yang benar. Inilah jalan yang lurus itu. Ihdinas siratal mustaqim. Itu jalan yang lurus. Dalam bahasa lain itu jalan yang lurus gitu. Jadi dituntun kita. Ketika kita melekat kepada Yesus Kristus, kita dituntun kepada jalan kebenaran. Dan disegarkan. Bukan cuma itu ya, disegarkan juga. Kita perlu disegarkan atau dalam dunia komputer itu disebut dengan refresh. Di komputer ada klik kanan, refresh. Tujuannya apa di refresh? Apa komputernya supaya segar? Tidak, supaya komputer itu kembali lagi berfungsi dengan normal. Jadi komputernya berfungsi dengan normal perlu di refresh. Tindis refresh. Ketika saudara bersama dengan Tuhan, saudara bukan cuma sekedar di upgrade, uplift, tetapi saudara di refresh. Kalau saudara melekat kepada Tuhan, tapi kalau saudara tidak melekat, saudara jalan lain, Tuhan jalan lain. Juga supaya komputer itu tidak lelet, tidak loading lambat atau lalot. Seperti begitu ya, saudara perlu di refresh. Yohanes 4 ayat 7 sampai 10. Yohanes 4 ayat 7 sampai 10. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masa engkau seorang Yahudi minta minum kepada aku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Nah ini air hidup. Jadi disegarkan kembali. Ketika kita datang kepada Yesus, Tuhan kasih. Ini sebenarnya proses pertukaran gitu ya. Salib juga proses pertukaran. Sementara di sini juga proses pertukaran. Yesus minta air secara jasmani. Kemudian
perempuan itu dikasih air rohani. Di salib itu juga terjadi pertukaran. Ketika kita seharusnya mati di sana, kayu salib, kemudian ditukar. Yesus yang di sana, kita yang selamat. Kutuk kemiskinan, sakit penyakit yang seharusnya kita terima. Ditukar lagi di sana, ditaruh di kayu salib. Kita jadi sehat, kuat, diberkati dan lain sebagainya. Proses pertukaran. Jadi saya lihatnya di sini adalah proses pertukaran. Selain kita segar, ditukar lagi dengan perkara-perkara yang sampai nanti ke hidup yang kekal. Itu sungguh luar biasa gitu. Tuhan kita itu luar biasa. Ditukar gitu. Kemudian bagian yang terakhir adalah kesimpulan dari semua ini. Jadi kalau air tadi sebagai simbol kesegaran, berarti kita sudah ketika berbuah banyak, kita perlu disegarkan gitu ya. Dari semua aktivitas yang ada, kita perlu disegarkan bersama dengan Tuhan. Momen-momen spesial saudara dengan Tuhan itu harus ada. Waktu-waktu khusus saudara buat Tuhan itu harus ada supaya saudara segar kembali gitu. Di refresh. Orang bilang katanya retreat kayak begitu ya, ada yang retreat itu karena mengambil waktu lepas dari semua aktivitas pelayanan, kemudian pergi retreat, memuji menyembah Tuhan supaya apa? Supaya di refresh kembali, segar kembali. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita siap berhadapan dengan tantangan di depan. Nah, ini kesimpulan yang saya catat, ada tiga saja. Satu, akar dan air adalah dua hal yang berbeda tapi memiliki peran penting dalam kehidupan tumbuhan manusia ataupun hewan. Jadi akar dan air itu penting. Dalam pertumbuhan kita secara rohani juga penting. Kita perlu berakar. Berakar mencari apa? Mencari sumber kehidupan. Sumber kehidupan siapa? Yesus Kristus. Kemudian kita perlu bertumbuh. Nah, kita butuh air. Air kita perlu. Air hidup siapa? Yesus juga. Akar mau tertanam di mana? Di tempat yang tepat, di gereja Tuhan. Saudara tertanam di sana, menjadi tempat yang tepat untuk Anda merambatkan akar-akar rohani saudara. Itu adalah tempat yang tepat. Kemudian dua, bersinergi dengan Tuhan dan sesama penting untuk berbuah dan bertumbuh. Jadi kita bersinergi dulu ke Tuhan, kemudian bersinergi dengan saudara-saudara seiman untuk kita bisa bertumbuh bersama, berbuah, menghasilkan buah. Kemudian yang ketiga, ikut pergerakan Roh Kudus. Seperti akar mencari air, mentok di sini, dia ke sana, mentok ke sini. Nah, kemudian seperti air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Jadi kesimpulan ketiga, ikuti pergerakan Roh Kudus. Seperti akar mencari air dan seperti air mengalir dari tempat tinggi terus mengalir ke bawah, mencari tempat-tempat sehingga tempat yang dilalui itu menjadi hidup. Jadi ketika saudara ikut dengan pergerakan Roh Kudus, maka setiap tempat yang saudara ada di sana, di tempat pekerjaan, sekolah dan lain sebagainya, marketplace, tempat itu menjadi tempat yang hidup karena ada saudara. Karena saudara berdampak dalam hidup saudara. Baik, sampai di sini yang bisa saya bagikan. Kita berdoa. Saya mengundang pemain musik maju.